Saya tuh mau, cuman kita persiapkan yang terbaik nantinya. Oh. Maksud Indri? TV yang paling indah, ayo TV. TV yang paling indah, ayo TV. Penonton! Yang bisa diganti bukan cuma pengisi acara, penonton juga bisa diganti. Ya Allah. Ayo, kembali lagi. Balik lagi. Kembali lagi, Irfan Hakim. Balik lagi. Irfan Oke. Hakim. Tadi pertanyaan Indri, Maksud Indri, ngisi waktu luang gitu. udah. Maksud Indri bernyanyi itu apakah ketika tidak terbang lagi atau pas lagi terbang juga sudah bernyanyi? Oh dari dulu ya, dari dulu saya seneng nyanyi, cuman kadang-kadang memang nggak bisa, ibaratnya kalau nyanyi suaranya nggak bisa di starter. Ah, Iya memang begitu, kadang-kadang suka ada itunya, apa namanya, dahak di sini, kalau lagi gitu udah nggak bisa. Oh iya. Jadi pas lagi bisa, lagi nyanyiin, iseng-iseng. sambil terbang juga suka nyanyi juga ya? Kalau nyanyi keluar dahak. Saya nyanyi keluar limbah. Banyak banget dong, kotor banget. Emang badan situ pabrik semen. Tapi Kapten Vincent itu satu-satunya yang bisa membuat limbah bersuara selain ketika bersin di Masjid Kuba. Karena pada saat Limbat sedang terbang, Limbat ya gitu Iya ya. benar. Tapi nanti tahun depan berarti lebih heboh lagi dari itu. Nggak lebih heboh lah, cuman kita Lebih baru. kemungkinan bakal terbang sama artis-artis teman-teman yang di transportasi udara lainnya. Maaf, dunia penerbangan Indonesia kan sempat tercoreng kemarin dan berita Iya. ada kekisruhan apalagi itu dilakukan petinggi-petingginya maskapai penerbangan tersebut. Ada sebuah komentar dari Kapten Vincent mengenai hal itu. Kita lihat dulu tayangan berikut. Nah, kalau kita bicara, mungkin nggak sih menyelundupkan barang itu dari sana ke sini? Ya, mungkin aja. Pesawat itu kosong kok. Ya, tentunya itu memang bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya kalau orang-orang yang akan menerbangkan pesawat itu, kita jaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan kita bawa lebih dari apa yang kita diperbolehkan dari bea cukai. Jadi sepertinya sekian informasi yang ingin saya berikan kepada kalian semua secara general ya. Saya tidak membahas secara detail mengenai kasus tersebut, akan tetapi saya bicara secara in general. Bahwa di sana memang ada celah yang memang kita nggak bisa hindari. Di situ disebutkan katanya setidaknya pilot itu mengetahui apa saja yang ada di pesawat tersebut. Ya, Apalagi manifestnya. kalau barang-barangnya itu di luar kebiasaan. Misal salah satunya Senjata tajam. kendaraan mewah yang tadi kita bahas di awal juga. Itu harusnya pilot tahu ya? Nah, saya cuman mau mengingatkan dulu, saya di sini tidak akan membahas kasus tersebut, kasus apapun ini secara detail. Saya nggak mau menjadi ikut serta lah dalam dalam memberikan tanggapan soal itu. Cuman kalau in general secara apa namanya, mungkin profesi saya bisa kasih tahu bagaimana sih kebiasaan di pesawat, itu saya bisa kasih. Nah, kalau detail mengenai kasus tersebut nggak bisa. Oke, tapi seperti tadi keliling di kabin bisa ada barang-barang apa saja yang dibawa penumpang itu Standar. Kalau di cabin itu biasanya habis kita disembak, biasanya udah kosong ya, Mbak ya. Iya. Itu udah pasti kita Disembak itu apa sebelum disembak itu keluarin penumpang. oke disembak. Itu semua pasti dicek lagi tuh. Enggak tahu 2004 udah ada cek live vest udah belum waktu dulu? Sudah. Nah udah, makanya itu semua dicek lagi. Kita cek lagi ada barang-barang yang ditinggal nggak sama penumpang yang itu takutnya dikhawatirkan itu sebuah yang Iya, sesuatu yang bom, membahayakan. yang bisa Iya. meledak. Oke. Itu dicek semua sama para pramugari. Kalau bagasi? Nah, kalau di bagasi ini ada yang handle sendiri. Nah, mereka yang masukin. Kan pilot nggak setiap hari bisa tahu. Kadang-kadang bagasi itu ditumpuknya kan kita nggak bisa ngecek. Kita bukan penerbangan kargo. Kalau penerbangan kargo ini khusus manifest Barang-barang, untuk ya. barang-barang. Barang-barang, Doang, dia pengiriman cek, barang. saya tahu nih. Oke, mobil posisinya di sini, ikatnya di sini, kita tahu persis semuanya. Ya. Akan tapi kita kan pesawat yang menerbangkan penumpang Betul, biasanya. yang membawa General. barang. Biasanya ya ada yang ngurusin di bawah sudah ada. Apa isinya kan kita cuma lihat di laporan. Bisa jadi kalau misalnya yang diisi tidak sesuai sama barang, bisa nggak? Bisa aja. Pilotnya bisa tahu nggak?
belum tentu kita bisa. Iya. Bisa asal tanda tangan aja tanpa tahu isi sebetulnya. Ya, kalau di line seperti itu. Cuman kan kalau delivery flight kebetulan saya beberapa kali juga mengambil pesawat baru dari sana kan. Memang di sana itu udah diurusin semua lah. Ini ada pihak yang mengurus mulai dari flight plan-nya, semua izin terbangnya, sama bagasinya, semua itu udah ada yang ngurusin lah. Di sana tuh maksudnya di luar negeri berarti? di Toulouse. Di luar negeri. Di Toulouse, Prancis. Karena pesawatnya jenisnya sama. Yang saya bawa ini Airbus juga. Nah, kita ngambil dari pabrik juga. Oh, berarti sebenarnya tugasnya pilot itu bukan cuma untuk nerbangin pesawat aja. Oh, pilot itu adalah pertama, dia adalah dokternya pesawat. Ketika pesawat itu rusak atau enggak sakit, kita harus tahu immediate actionnya apa. Kedua, dia juga sopirnya pesawat. Ketiga ada hakimnya pesawat. Dia harus bekerja dari aturan-aturan, berbagai macam aturan. Misalnya dari ICAO aturannya. Dari negara sendiri juga punya aturan. Kita masuk ke airspace ini, kita harus ketahui. Action kita itu menentukan keberhasilan atau tidaknya penerbangan. Dan itu harus cepat berpikir dalam waktu sepersekian second juga kan? Wajib. Jika ada kerusakan harus, berarti pantesan tesnya pun sulit untuk menjadi seorang pilot. Iya. Sekolahnya pun cukup lama Pertama juga. tinggi badan dulu deh. Oh iya, tinggi badan emang berapa sih? Tinggi badan pada minimal gak sih? Nggak ada. Kalau gini loh, mungkin ini yang banyak sekali orang selalu punya pemikiran berbeda. Padahal kalau ngelihat, saya mau jadi pilot, dulu tesnya luar biasa sulit. Iya. Ya dulu kan kita kalau mau dibiayai oleh negara, beasiswa, negara akan set, oke minimumnya kita harus masuk nih, sekian nih, ya minimum kita gini, untuk umurnya tingginya sekian set. Tapi sekarang kan sudah tidak ada beasiswa. Kita bisa mengacu kepada aturan yang ada di perusahaan sekolah pilot tersebut. Iya. Sekolah pilot tersebut mengacu ke aturan yang ada dari perhubungan, aturan misalnya. Secara fisik tapi ada minimal juga kan? Nggak ada, saya belum pernah lihat. Tergantung sekolah pilotnya mau menentukan nggak. Oh. Tapi secara negara tidak ada tulisan itu. Tidak ada seseorang harus ijazah SMA, tidak ada di sana. Yang penting mampu. Mampu. Tapi mahal betul. Mahal. Sedang lah. Ya, relatif sih ya, tapi biaya cukup. Muka dinilai nggak sih? Soalnya kan ganteng. Ini lihat deh, coba. Yang kayak gini aja kalau udah kayak gini ganteng nggak? Ganteng. Nah, itu kan. Jadi ini seragamnya guys. Iya benar. Kamu bilang ganteng, aku curiga juga deh. Oh, deket-deket ke istri, deket-deket ke istri. Korban. Tapi kalau udah pakai seragam tuh bawa. Kelihatan ganteng. Kalau di airport gitu gini. Wow. Keren. Dan itu adalah cita-cita semua anak loh. Mau jadi apa? Pilot. Antara dokter atau pilot, itu Iya. paling banyak Betul, pilihan betul, terbanyak. Seneng kan kalau ngelihat orang pakai seragam gitu kayak pengen punya satu gitu kan ya. Iya. Ya. Ini makanya bawa aja satu. Aduh. Seragam. Gak dikasih yang reject juga kali. Astagfirullahaladzim. Nanti sudah garuk-garuk gatel gitu, mendingan kita istirahat sejenak ya. Jadi kemana-mana tetap di buka-bukaan. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Kita kembali di Buka-Buka. Kapten, saya mau nanya dong Kapten. Kan ada beberapa kali kalau misalnya kita terbang itu ya, sama Teh Widi juga boleh. Setiap kali kita mau take off atau mau touchdown, itu kan kita selalu disuruh kursinya dinaikin, terus kemudian kacanya dibuka. Itu buat apa sih? Itu biasanya standby buat evakuasi. Oh. Nih, misalnya Jadi kalau ada apa-apa nih, itu kan chance paling terbesarnya adalah pada saat take off dan landing. Kalau misalnya kita harus melakukan evakuasi. oke. Biasanya kalau udah di udara, most likely enggak lah. Cuman kalau kita mau take off, disiapkan. Pertamanya kursinya jangan sampai satu lagi tidur begini, yang satu menghambat orang untuk keluar. Paham. Kedua, untuk mata kita harus dipersiapkan juga, harus bisa beradaptasi dengan apa yang ada di luar. Apa yang akan terjadi gitu kan ya? Karena gini, kalau kita dari ruangan yang terang luar biasa masuk ke dalam ruangan gelap begitu parah, itu tiba-tiba kunang-kunang. Ya. Nah sama juga dari ruangan gelap ke terang, itu juga mata kita perlu adaptasi. Nah makanya ketika malam dimatikan lampunya supaya kita bisa ngelihat apa yang ada di luar, kita persiapkan mata kita untuk seumpama terjadinya ada evakuasi. Nah,